Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan ini materi kita berjudul Sunanul Fitrah. Sunan itu adalah jamak daripada sunnah, yang mana kata-kata sunnah ini memiliki banyak arti, banyak makna, dan bukan semata-mata sunnah dalam pendekatan fikih. Kalau sunnah yang dalam pengertian sudut pandang fikih adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan itu tidak apa-apa, bukan semata-mata itu ya, tapi ada yang sampai mendekati keharusan di sini. Jadi Sunanul Fitrah itu adalah segala kebiasaan baik yang sesuai dengan tabiat kemanusiaan kita, yang sudah turun-menurun dicontohkan oleh para nabi dan rasul dulu, di mana kalau kita lakukan maka kebiasaan ini akan menjadikan kita hidup dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, yang itu akan bisa memberikan dampak kesehatan kepada kita. Dan kebalikannya, apabila kita tinggalkan, maka akan menjadikan kita itu tidak sesuai dengan tabiat kemanusiaan kita ya. Akan kotor dan bahkan akan berdampak kepada madarat kepada kita. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah Ta'ala telah memilihkan untuk para nabi beberapa sunnah dan memerintahkan umatnya untuk mengikutinya, serta menjadikannya sebagai syiar yang membedakan mereka dengan selain mereka. Nah, ada beberapa referensi yang bisa kita jadikan sebagai dalil. Di antaranya saya sebutkan dua ini, yaitu pada hadis pertama menyebutkan kepada kita ada 10 macam sunnah fitrah, dan hadits kedua ada 5, jadi saling melengkapi ada di dua hadits ini ya. Di hadits pertama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ashrun minal fitrah, ada 10 sunnah yang termasuk daripada fitrah yang kita sebut dengan sunanul fitrah, yaitu qasus syarib, memotong kumis, wa ifa'ul lihya, yaitu membiarkan jenggot atau janggut, wasiwak, bersiwak, wastinsaqul ma, menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkan lagi, wa qasul adfar, yaitu memotong kuku, wa ghuslul barajim, mencuci lipatan jari. Jadi yang sebelah sini ya, lipatan-lipatan jari yang apabila kita gunakan untuk memegang segala sesuatu mungkin ada bekas-bekasnya, maka kebiasaan yang kita lakukan pada masa pandemi dan insya Allah sampai sekarang ini betul-betul sesuai ya dengan fitrah kita. Wa natful ibid, yaitu mencabut bulu ketiak, wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan, kemudian wantiqasul ma, yaitu beristinja. Zakaria, salah seorang perawi daripada hadis ini mengatakan lupa ya, wa nasitul asyurah, saya lupa pada poin yang ke-10, illa antakunal madmadah, maka boleh jadi menurut perkiraannya yang ke-10 itu adalah berkumur. Baik, ini hadis yang pertama. Sedangkan hadis kedua adalah khamsun minal fitrah, ada 5 hal yang termasuk fitrah, yaitu sunanul fitrah. Yang pertama adalah al-khitan, kemudian yang kedua istihdad. Istihdad itu sama dengan
halqul anah tadi ya, yaitu membersihkan bulu kemaluan, wa natful ibid, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul adfar, memotong kuku, wa qasus syarib, memotong kumis. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama tadi riwayat Muslim ya. Hadis ini dan lainnya menunjukkan perhatian Islam terhadap kebersihan jasmani di samping kesucian rohani. Baik, ini adalah ringkasan dari apa yang sudah kita baca tadi. Yang sebelah kanan adalah 10 sunnah fitrah yang sudah kita bacakan hadisnya tadi. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah 5 fitrah. Nah, yang pertama, sama sekalian, bahwa di antara sunnah fitrah yang harus kita lakukan adalah khitan. Kalau dalam bahasa kita sunat. Khitan artinya memotong kulit yang menutupi kepala zakar. Zakar artinya kemaluan. Hal ini bagi laki-laki. Adapun wanita maka dengan memotong bagian farji yang agak maju ke depan. Kalau di masyarakat kita khitan tidak umum dilakukan oleh wanita, tapi di daerah-daerah yang sangat panas di Afrika dan sekitarnya sana biasanya ini dilakukan juga kepada wanita untuk mengurangi ya semacam nafsu ya, yang supaya tidak berlebihan gitu. Jumhur ulama berpendapat bahwa berkhitan hukumnya wajib. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada seorang yang baru masuk Islam, alqi'anka sya'ral kufri wakhtatin, hilangkanlah rambut kekufuran dan berkhitanlah. Ini derajatnya hasan, diceritakan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Baihaqi. Dan khitan ini disyariatkan tidak hanya bagi laki-laki, wanita juga disyariatkan. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada wanita tukang khitan di Madinah. Beliau mengatakan, ikhfadi wala tanhaki, jadi rendahkanlah dan jangan terlalu naik. Ini petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Fa innahu anhasaru lil wajhi wa akhtali zauj. Bahasanya karena hal itu dapat mencemerlangkan wajah dan menguntungkan bagi si suaminya. Jadi tukang sunat wanita diberikan petunjuk oleh Rasulullah SAW seperti ini ya. Jadi khitan bagi wanita menurut sebagian ulama hukumnya sunnah, namun yang lain berpendapat bahwa hukumnya wajib. InsyaAllah ini untuk yang laki-laki sudah biasa ya kita ketahui ya. Untuk anak-anak yang ada di sebagian daerah sudah dikhitan anaknya sejak masih kecil ya, pada saat sudah lahir kemudian beberapa hari itu dikhitan. Nah, biasanya adalah sampai menjelang balik ya. Khitan merupakan sunnah yang dilakukan dulu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW bersabda, ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa huwa ibnu thamanina sana bil qatum. Bahasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkhitan pada usia 80 tahun dengan menggunakan qadum. Qadum ini ada dua makna. Bisa berarti kapak, bisa juga berarti nama sebuah tempat di Syam, yakni Ibrahim alaihissalam berkhitan di qadum ini. Jadi kalau bermakna kapak, kita tidak bisa membayangkan ya, apakah kapaknya seperti yang kita gunakan untuk motong kayu itu, Allahu a'lam ya. Jadi itu hal yang teknis, tidak penting ya. Jadi inti daripada kebiasaan ini kita warisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Abul Anbiya, bapak para nabi, yang mewariskan kebiasaan-kebiasaan baik. Di antaranya adalah khitan, kemudian menyembelih ya, korban, itu kita warisi dari beliau, dan juga haji ya, itu juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulama mazhab Syafi'i menganjurkan agar khitan ini dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran. Dalilnya adalah hadis Jabir
bahwasanya Rasulullah SAW mengakikohi, menyembelih kambing untuk dua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, serta mengkhitannya ketika hari yang ketujuh. Juga berdasarkan kata-kata Ibnu Abbas, ia berkata ada 7 sunnah bagi bayi ketika hari ketujuh, yaitu diberi nama, kemudian juga dikhitan dan seterusnya. Kedua hadis ini meskipun ada kelemahan, namun yang satu menguatkan yang lain karena sumbernya berbeda dan di sana tidak terdapat seorang yang tertuduh dusta. Jadi kalau hadis itu derajatnya yang sahih jelas bisa diterima. Nah, kalaupun itu hadis yang di bawahnya yaitu hasan, ya, ada lagi di bawahnya adalah dhaif yang lemah. Hasan ini terbagi menjadi hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Dhaif ini kalau dari jalur yang banyak maka tingkatannya bisa meningkat menjadi hasan li ghairihi yang juga bisa dijadikan sebagai dalil. Tidak ada dalil yang menerangkan kapan batas waktunya. Meskipun begitu, hendaknya seorang wali tidak membiarkan anaknya tidak dikhitan hingga balik. Kalau sudah sampai balik maka ada kewajiban sholat yang apabila seorang laki-laki tidak dikhitan maka tidak sempurna zakarnya, akan ada kotoran-kotoran yang tersimpan sehingga sholatnya juga akan tidak sempurna kalau tidak sempurna dalam hal membersihkan badannya, termasuk zakarnya itu. Manfaat khitan adalah agar tidak berkumpul kotoran di sana, keluar air kencing tanpa sisa yang mengendap, dan agar tidak mengurangi kenikmatan dalam berjima. Kalau orang-orang kafir, ya sebagian melakukannya ya semata-mata ini dalam pendekatan kebersihan, kesehatan saja, bukan karena ada syariahnya. Kalau kita, maka khitan ini sudah menjadi ya semacam bahkan ritual, ya, kebiasaan yang baik. Yang ini memang ada anjuran untuk pada hari ketujuh, ya, tapi kalau di khitan yang hari ketujuh kayaknya belum tak teko gitu ya orang tuanya, ya. Maka biasanya hari ketujuh diakikohi, kemudian diberi nama, digundul ya putranya, dan hasil daripada rambut yang digundul dari putranya itu ditimbang, nah, kemudian dikuruskan, dikonversi dengan perak dan disodakohkan. Nah, jadi di sini adalah poin pertama masalah khitan. Kemudian jemaah sekalian, yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak. Ini dijadikan satu. Mencukur bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak bisa dilakukan dengan alat cukur, dengan gunting. Juga bisa dicabut langsung dengan tangan, dan boleh dengan obat yang menghilangkan bulu tersebut. Untuk bulu ketiak lebih utama seseorang mencabutnya bagi orang yang kuat mencabut. Bagi yang tidak kuat atau tidak tahan sakitnya maka sama, apabila digunting itu juga bisa mendapatkan fadilah ini. Kalau bulu kemaluan apalagi ya, kalau dicabut malah lebih sakit lagi. Jadi intinya bukan semata-mata dengan mencukur atau mencabut, tapi membersihkan. Itulah intinya. Yang ketiga adalah memotong kuku. Tentang memotong kuku sudah cukup jelas. Manfaatnya adalah agar bersih dari kotoran. Karena jika kuku dibiarkan panjang akan berkumpul kotoran di sana. Sedangkan kita makan menggunakan jari jemari tangan, serba sulit kalau tidak dipotong, ya. Misalnya kalau yang panjang itu jari kanan, nah, sementara makannya tidak suka pakai sendok tapi langsung pakai tangan, nah berarti ada sisa-sisa makanan. Apalagi kalau yang dipanjangkan adalah jari-jari kiri, maka pada saat beristinja, ya, pada saat bersuci membersihkan kotoran selesai buang hajat itu juga sangat resiko untuk menempel kotoran-kotoran. Ketika memotong kuku ini mohon diperhatikan karena biasanya kita selama ini wis potong ya potong saja, ya. Sementara ulama kita memberikan anjuran khusus. Dianjurkan untuk mendahulukan tangan kanan, lalu yang kiri
kaki kanan lalu kaki kiri. Menurut Imam Nawawi bahwa dalam memotong kuku dianjurkan memulai dengan kuku telunjuk tangan kanan, lalu jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru terakhir ibu jari ini kalau yang sebelah kanan ya. Sementara kalau sudah selesai dilanjutkan untuk tangan kiri. Tangan kirinya beda di sini ya. Kalau tadi tangan kanan yang pertama adalah telunjuk, nah, kalau tangan kiri maka yang didahulukan adalah jari kelingking, lalu jari manis dan seterusnya ya sampai ibu jari itu. Lalu setelah selesai ia memotong kuku kanan, kuku kaki dengan memulai kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan kelingking kaki kiri. Allahu a'lam bishawab ya. Apakah Imam Nawawi di sini ada referensi khusus? Ya, saya belum menemukannya ya. Tapi ketika beliau memberikan pengarahan seperti ini, berarti beliau mungkin secara turun menurun ya, mendapatkan informasi ini dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, dan ya sanadnya bisa jadi bersambung sampai ke atas. Allahu a'lam. Ini adalah hal-hal yang baik ya, yang selama tidak ada ketergesa-gesaan, monggo bisa kita ikuti. Kalaupun kita buru-buru ya, biasanya kita memotong kuku ini adalah pada hari Jumat ya, waktunya mungkin kita sedang sibuk atau bagaimanapun, yang penting adalah bersih. Tidak sesuai dengan ini tidak ada masalah. Yang keempat jamaah sekalian adalah meratakan kumis, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, khaliful musyrikin wa waffirul liha wa wahfau asyawarib. Selisihilah orang-orang musyrikin, lebatkanlah jenggot atau janggut dan potonglah kumis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Man lam ya'khud min syaribihi falaysa minna. Barang siapa yang tidak memotong kumisnya, maka ia tidak termasuk orang yang menempuh jalan kami. Artinya ini merupakan peringatan keras ya, laisa minna, bukan orang yang termasuk menempuh jalan kami, atau bahkan diriwayatkan atau dalam versi terjemahan bukan termasuk golongan kami. Ini yang lebih keras gitu ya. Dalam memotong kumis ini satu pendapat, boleh kita terima boleh tidak ya. Sebaiknya hanya meratakan, tidak menghabiskan, dan memotong yang menjulur sampai ke tepi bibir. Hal ini berdasarkan hadis berikut, jazzau asyawarib wa arkhau aliha khaliful majus. Ratakanlah kumis dan lebatkanlah janggut, selisihilah orang-orang majusi. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau di dalam tekstual hadis ini bukan menghabiskan habis, tapi meratakan, merapikan, terutama yang menjulur ke bibir. Tapi kalau dari sisi tekstual di hadis yang sudah kita baca di depan adalah qasu. Qasu itu adalah menghabiskan ya, mencukur habis. Jadi memang ada dua versi yang sama-sama adalah berarti untuk merapikan ya. Tujuan mencukur kumis adalah agar kumis tidak menjulur ke bawah sehingga makanan atau minuman menempel di situ, serta agar tidak berkumpul kotoran ya. Faedah atau catatan, dianjurkan mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, mencukur kumis sepekan sekali. Namun batas terakhirnya adalah selama 40 hari, tidak boleh lebih. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu sebagai berikut, waqata lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi qassi syarib. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi tenggang waktu, batas waktu kepada kami dalam mencukur kumis, wa taqlimil adhafir, memotong kuku, wa natfil ibit, mencabut bulu ketiak, wa halqil anah, yaitu mencukur bulu kemaluan, alla yutraka aksar min arba'ina lailah, tidak lebih daripada 40 hari. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan lain sebagainya. Jadi kalau lebih berarti terlalu panjang ya, berarti 40 hari 1 bulan lebih. Nah, kecuali yang catatannya di sini adalah kalau orang ini mau berkorban ya pada saat Idul Adha,
Jadi kalau pada saat tanggal 1 Dzulhijjah sampai binatang kurbannya itu disembelih, maka tidak boleh memotong apapun dari anggota tubuhnya. Ini khusus bagi kepala keluarga saja yang mewakili kurbannya itu dan mengatasnamakan dia dan anggota keluarga yang lain. Cukup yang menahan itu adalah kepala keluarga saja, sedangkan anggotanya tidak terikat dengan hukum untuk menahan dari memotong segala anggota tubuhnya itu. Yang kelima adalah membiarkan janggut. Janggut yang tumbuh merupakan ciri kelaki-lakian seseorang. Oleh karenanya Islam memerintahkan untuk membiarkan janggut tumbuh, di samping untuk menyelisih orang-orang musyrik. Jadi dulu orang musyrik memanjangkan kumis, kemudian mencukur ya janggutnya, kemudian ini diseluruh untuk menyelisih ya. Berdasarkan beberapa hadis di atas, para fuqaha berpendapat wajibnya membiarkan janggut tumbuh dan haramnya mencukur janggut. Ini satu pendapat sekali lagi ya. Dalam hal memelihara janggut hendaknya seseorang bersikap tengah-tengah, yakni jika ia memendekkannya maka jangan terlalu pendek. Berarti di sini tidak sependapat dengan yang mengharamkan mencukur ya. Berarti di sini pertengahan ya, moderat. Jadi kalau dicukur tidak terlalu pendek dan jangan juga membiarkan janggutnya hingga panjang sekali serta tidak terurus. Ya barangkali tidak pernah dipotong mulai dari balik misalnya, nggak tahu sampai berapa lama ya. Ini juga tidak rapi ya. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah janggut dan cukurlah kumis, muttafaq alaih. Dan Ibnu Umar diceritakan oleh riwayat, apabila naik haji atau umroh, beliau menggenggam janggutnya, selebihnya ia cukur ya. Artinya berarti beliau tidak terlalu panjang ya, jenggotnya ini. Allah a'lam bishawab. Ini adalah merupakan ciri ya. Katanya jenggot ini ada jenggot yang ideologis ya, ada jenggot yang aksesoris. Nah, jadi kalau aksesoris itu untuk pelawak barangkali ya, ataupun dia punya kebiasaan untuk profesinya ya. Tapi kalau jenggot ideologis ini niatnya untuk sunnah, dan insya Allah yang itu akan bisa mendapatkan pahala bagi yang melakukannya. Yang keenam, ini kita lanjutkan ya, sunnah fitrah yang berikutnya, ikramu asy-sya'r, memelihara, merawat rambut. Maksudnya adalah merapikannya, menyisir dan meminyaki rambut. Hal ini diperintahkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut maka hendaklah diurus, dipelihara, jangan dibiarkan. Tidak seperti rambut gembel ya di daerah Jawa Tengah sana. Kebetulan istri saya itu dari wilayah Wonosobo ya. Jadi ada pegunungan Dieng ya, itu anak-anak kecilnya punya rambut-rambut gembel. Katanya yaitu titihan daripada jin ya. Sehingga kalau ada ritual pemotongan itu dilakukan dengan ya ritual khusus supaya tidak ada madharat katanya gitu. Itu adalah khurafatnya ya. Jadi rambut yang dimiliki oleh setiap orang ini, terutama laki-laki, dipelihara, dirawat. Jabir bin Abdullah berkata, atana Rasulullah SAW faro'a rajulan sya'than. Pada satu saat Nabi SAW datang kepada kami, lalu dilihatnya ada seorang yang berambut kusut. Kemudian qad tafarraqa sya'ruh ya, jadi rambutnya acak-acakan, tidak terurus. Faqala, maka beliau bersabda, amakana yajidu ma yuskanu bihi sya'ruhu, apakah ia tidak memiliki sesuatu yang digunakan untuk menata rambutnya? Kemudian beliau mengatakan, wara'a rajulan akhar, melihat orang yang lainnya yang mengenakan pakaian kotor, wa alaihi thiyabun wasikhah, jadi ada pakaian kotor. Faqala amakana hadza yajidu ma yaghsilu bihi thawbahu, tidakkah orang ini menemukan air untuk mencuci bajunya? Jadi al-Islam ya, Islam itu adalah at-tuhur syatrul iman, kebersihan itu adalah bagian daripada keimanan. Islam sangat cinta dengan kebersihan, maka ekspresi cinta kita itu
adalah kita wujudkan dengan anggota tubuh yang kita miliki, baik itu rambut ataukah kita berpakaian, juga harus dengan yang bersih. Namun demikian, dalam menyisir janganlah terlalu berlebihan sampai menjadikannya sebagai kebiasaan atau memberikan perhatian yang besar terhadapnya. Jadi berlebih-lebihan ya, dikit-dikit nyisir, dikit-dikit ada cermin ya, dilihatnya berkali-kali. Nah itu bisa ya tidak baik lah intinya ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang seorang sering-sering dalam menyisir. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu berkata, naha Rasulullah SAW anit tarajjul illa ghiban. Nabi SAW melarang terlalu sering menyisir kecuali jika jarang-jarang. Dalam menyisir kita dianjurkan mendahulukan bagian kanan. Aisyah berkata, beliau suka mendahulukan bagian kanan dalam hal yang bisa dilakukan, baik dalam menyisir maupun dalam berwudu. Hal-hal yang baik itu sunnahnya adalah at-tayammun, mendahulukan yang kanan. Kalau yang buruk didahulukan yang kirinya. Ada catatan di sini, mencukur habis rambut kepala hukumnya mubah. Apalagi ini ya, kalau tahallul berarti ya itu adalah beda lagi ya, lebih dianjurkan lagi. Jadi kalau mencukur habis rambut kepala hukumnya mubah. Demikian juga memanjangkannya bagi orang yang siap memeliharanya. Namun dalam memanjangkan rambut tidak boleh mirip dengan kaum wanita. Ibnu Abbas berkata, la'ana Rasulullah SAW al-mutasyabbihat birrijal minan nisa wal mutasyabbihin bin nisa minar rijal. Rasulullah SAW melaknat wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Nah, di antara bentuk penyerupaan itu adalah dari potongan rambutnya. Tapi perlu dicatat di sini untuk wanita ya, yang tidak menyerupai laki-laki itu apabila dia menampakkan rambutnya di hadapan laki-laki lainnya. Tapi kalau memang suaminya punya selera seperti itu, saya kira nggak ada masalah ya. Karena dalam hal ini bukan niat untuk menyerupai laki-laki, tapi memang mungkin dia adalah dalam rangka untuk bisa meningkatkan kecintaan suami kepada dia. Allah alam ya. Jadi memang ilatnya berbeda-beda di sini. Meskipun demikian, lebih dianjurkan seorang berambut pendek karena rambut Rasulullah SAW kira-kira sampai pertengahan leher. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana sya'ru Rasulullah SAW fauqal wafrah wa dunal jummah. Rambut Nabi SAW itu melebihi wafrah namun tidak sampai jummah. Apa maksudnya? Wafrah adalah rambut yang sampai ke bagian bawah telinga. Jika melewatinya disebut lammah, sedangkan jika sampai pundak disebut jammah. Jadi tidak sampai panjang. Perlu diingat bahwa dalam mencukur rambut dilarang dengan model qaza atau mohak. Nah, mencukur sebagian rambut dan meninggalkan bagian yang lain. Ibnu Umar berkata, naha Rasulullah SAW anil qaza. Nabi SAW melarang qaza. Lalu ada yang bertanya kepada Nafi, apa itu qaza? Nafi ini muridnya dari Ibnu Umar ya. Dia menjawab, yaitu mencukur sebagian kepala si anak dan membiarkan sebagian yang lainnya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi mungkin seperti inilah ya. Nah, jadi hukum rambut mohak atau qaza ini tadi sudah kita sampaikan hadis dari Ibnu Umar. Imam Nawawi menjelaskan bahwa para ulama berijma sepakat bahwa qaza itu dimakruhkan jika rambut yang digundul tempatnya berbeda-beda. Misalnya depan dan belakang gundul, bagian samping tidak gundul. Kecuali jika dalam kondisi penyembuhan penyakit dan semacamnya. Yang demikian makruh di sini adalah makruh tanzih, artinya sebaiknya ditinggalkan. Ulama mazhab Syafi'i melarang qaza secara mutlak, termasuk laki-laki dan perempuan. Jadi mirip seperti ini ya. Kita jangan melihat semata-mata dari itunya, dari model itu bukan ya, tapi mencukur sebagian dan menggundul sebagian rambut kepala dan membiarkan rambut yang lainnya. Jadi intinya seperti itu ya. Karena
Allah alam ya, tidak ada runtutan yang lebih detail ya tentang masalah ilatnya di sini ataupun sebabnya ya. Tapi bisa jadi ini dikarenakan karena ya seperti yang paling bawah ini berarti kan tidak rapi ya. Atau ya seperti itu ya. Jadi potongan rambut mungkin kalau dulu ada pemain bola ya Ronaldo ya, dari Brazil mungkin seperti mirip-mirip seperti itu. Jadi yang lain dihabiskan, kemudian ada yang disisakan. Nah, itulah potongan koza atau muhak. Biasanya kalau di pondok itu sudah disiapkan ya. Yang kok muhak-muhak itu dipetal ya, digundul sekalian oleh pengasuhnya biasanya. Allah alam. Kemudian yang ketujuh adalah membiarkan uban tumbuh baik di janggut maupun di kepala. Dalam hal ini laki-laki maupun wanita sama. Nabi SAW bersabda, la tantif asyaib fa innahu nurul muslim. Jangan kamu mencabut uban karena ia merupakan cahaya seorang muslim. Ma min muslim yashibu syaiba fil Islam illa kataballahu lahu biha hasanah. Tidak ada satupun muslim yang tumbuh uban di masa Islam kecuali Allah akan mencatat untuknya satu kebaikan. Wa rafa'ahu biha darajah, dan akan meninggikan satu derajat untuknya. Wa hatta anhu biha khati'ah, dan menggugurkan satu kesalahan. Itu kalau satu uban ya. Kalau 10 uban ya tinggal dikali lipatkan ya. Anas radhiyallahu anhu berkata, kami tidak menyukai seseorang mencabut rambut putih di kepala dan janggutnya. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang kedelapan ini yang agak unik, merubah warna uban dengan hina atau inai, warna merah, kuning dan sebagainya. Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal yahuda wan nasara la yasbahuna fakhalifuhum. Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak mencelup mewarnai uban, maka selisihilah mereka. Juga berdasarkan hadis Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahsana ma ghayyartum bihi hadza syaib al-hina wal katm. Sesungguhnya alat terbaik yang dapat kamu gunakan untuk merubah warna uban ini adalah inai dan katam. Katam adalah sejenis tumbuhan yang mengeluarkan warna hitam kemerah-merahan. Seperti apa, Pak? Kalau di sini apa itu? Tumbuhan tertentu khusus ya. Mungkin sepanjang lidah buaya atau yang lainnya, Allah alam ya. Tapi yang kalau untuk warna merah, warna hitam ini ada catatan khusus, walaupun ini ada khilafiyah ya. Dalam mewarnai uban, jauhilah warna hitam. Dalilnya adalah hadis Jabir. Abu Quhaf pernah dibawa pada saat penaklukan Mekah. Ketika itu rambut dan janggutnya putih seperti kapas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubahlah warnanya dengan sesuatu dan hindarilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Ini ada khilafiyah, ada yang mengomentari hadis ini khusus untuk Abu Quhafa, tidak berlaku bagi yang lain karena tidak sesuai dengan performa kulitnya. Allah alam seperti itu ya, di fikih sunnah juga dijelaskan seperti itu. Nabi SAW menjelaskan bersabda, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bisawadi kahawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Nah, ini lebih tegas lagi ya. Akan ada di akhir zaman orang-orang yang akan mewarnai dengan warna hitam seperti tembolok merpati, mereka itu tidak mencium wanginya surga. Jadi ini malah lebih tegas lagi larangannya ya, lebih baik dihindari supaya tidak menimbulkan khilafiyah seperti ini. Yang kesembilan, memakai minyak wangi, baik itu kasturi maupun lainnya. Minyak wangi dapat menyegarkan jiwa, menenangkan hati dan membangkitkan jiwa serta membuatnya semangat. Tentang memakai minyak wangi, Nabi bersabda, man urida alaihi tibun fala yaruddahu fa innahu khafiful mahmali tayyibur raihah. Barang siapa yang ditawarkan minyak wangi, maka jangan menolak karena ia mudah dibawa dan baunya wangi ya. Untuk laki-laki ya, kalau perempuan maka dijaga wanginya hanya untuk suaminya. Apabila ke kantor atau ke tempat umum seperlunya, intinya supaya tidak menimbulkan perhatian ya. Menimbulkan perhatian bagi wanita dengan wangi itu juga memberi bahaya, tapi kebalikannya menimbulkan perhatian dengan bau badan yang tidak sedap juga lebih bahaya lagi ya. Akan menimbulkan ya kasak kusuk nantinya. Intinya pertengahan lah ya.
Terakhir adalah bersiwak, dianjurkan dalam setiap keadaan, hanya saja lebih ditekankan dalam beberapa kondisi berikut: ketika hendak berwudu, ketika hendak sholat, ketika hendak membaca Al-Quran, ketika masuk rumah, ketika bangun malam. Jadi beda dengan sikat gigi ya. Siwak ini adalah dengan kayu khusus yang sudah banyak dijual di sana sini ya. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita diberikan kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk mengamalkan sunnah-sunnah fitrah ini.